Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan kakekmu Muhammad Ajib di channel Kampung Ilmu. Channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu. Pada kesempatan ini, kakekmu akan meneruskan pelajaran fikih dari kitab Al-Mabadi' Al-Fiqhiyah ala Madhabil Imam Asy-Syafi'i. Pelajaran yang keempat. Sebelum kita mulai, mari kita baca dulu doa belajarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma khrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi. Waftah alaina bi ma'rifatik wa sahhil lana abwaba fadlik ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Seperti biasanya akan kakek maknani dulu, kemudian saya terjemahkan ya. Siap-siap kitabnya, pulpennya, yang tidak tahu maknanya dimaknani. Ini saya beri kode kalau kho itu maksudnya khobar, artinya itu. Kho singkatan dari khobar, artinya itu. Kalau mim ini singkatan dari mubtada, artinya utawi. Jadi saya maknan ini, ma itu apa? Makna iqamis sholati utawi maknanya menegakkan sholat. Maknahu utawi maknanya iqamis sholah. Ini ada rujuk. Nah, rujuk itu harus dicari kembalinya kemana? Kembalinya ke kode yang sama. Kalau ini angka 8 berarti kembali ke angka 8. Berarti iqamis sholah. Itu fi'lis sholawati, melakukan sholat al-khomsi yang 5. Soal, apa makna mendirikan sholat? Jawab, makna mendirikan sholat yaitu melakukan sholat 5 waktu. Sin, soalun, mas sholawatul khomsu, ma itu apa? As-sholawatu utawi sholat, al-khomsu yang 5. Ya utawi sholawat, ini kan ada angka 7, berarti kembali ke angka 7 di atasnya. As-subhu iku subuh. As-subhu itu subuh. Wa zuhru dan duhur. Wal asru dan asar. Wal maghribu dan maghrib. Wal isya'u dan isya'. Apa yang dimaksud dengan sholat 5 waktu? Jawab, sholat 5 waktu yaitu sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Terus ini saya maknani dulu, nanti saya terangkan ya. Selanjutnya, su'alun, madza apa yalzamu yang wajib qoblas sholati sebelum sholat. Jim jawabun yalzamu wajib qoblas sholati sebelum sholat. Apa al-wudhu'u? Wudhu. Nah, ini ada kode fa. Yalzamu wajib qoblas sholati sebelum sholat. Apa al-wudhu'u? Wudhu.
Fa ini kode atau singkatan dari fa'il. Fa'il itu menjawab pertanyaan apa atau siapa. Jadi yalzamu wajib, qoblas sholati sebelum sholat. Apa yang wajib? Al-wudu'u, wudu. Soalun, kam itu berapa? Furudul wudu utawi fardunya wudu. Jim jawab, furudul wudu'i utawi fardunya wudu itu sitatun ada 6. Al-awwalu yang pertama itu an-niyatu niat. Asani utawi yang kedua itu ghuslul wajhi membasuh muka wajah. Asalisu yang ketiga, asalisu utawi yang ketiga itu ghuslul yadaini membasuh dua tangan. Ma'al mirfaqoini serta sikut dua, serta dua sikut siku. Ar-rabi'u utawi yang keempat itu mashu ba'dhi ra'si mengusap sebagian kepala. Al-khamisu, ingat ya, kalau utawi berarti di sini dikasih kode mim. Kalau itu berarti dikasih kode kha. Kalau apa kodenya adalah fa. Al-khamisu utawi yang kelima itu ghuslur rijlaini membasuh dua kaki. Ma'al ka'baini beserta dua mata kaki. As-sadisu utawi yang keenam itu at-tartibu tartib. Soal ada berapa fardunya wudu? Jawab, fardunya wudu ada 6. 1 niat, 2 membasuh wajah, 3 membasuh kedua tangan sampai siku, dan yang keempat mengusap sebagian kepala. Yang kelima membasuh kedua kaki sampai mata kaki, dan yang keenam tartib. Nah, sekarang saya terangkan. Ma makna iqamis sholati? Apa makna mendirikan sholat? Maknahu fi'lus sholawatil khamsi. Makna mendirikan sholat yaitu melakukan sholat 5 waktu. Sekarang apa itu sholat? Sholat itu ya berdoa. Arti aslinya itu berdoa. Berdoa itu apa? Berdoa ialah menyeru, memanggil, atau meminta. Jadi berdoa itu tidak hanya meminta. Nah, kalau sekarang kan umumnya orang memahami bahwa berdoa itu minta kepada Allah. Sebetulnya berdoa itu tidak hanya meminta kepada Allah, tapi menyeru, memanggil-manggil nama Allah itu juga termasuk doa. Sholat itu artinya adalah berdoa. Berdoa itu apa? Berdoa ialah menyeru. Menyeru itu ya seperti kalau kamu itu kan ada kata Allahumma ya Rabbana. Nah itu menyeru. Mengapa kita manggil Allah? Karena kita ingin meminta. Jadi sholat itu isinya ya berdoa kepada Allah. Allahu Akbar. Nah itu namanya takbir. Itu juga termasuk bagian daripada doa, yaitu menyeru kepada Allah. Nah sholat itu sendiri menurut ilmu fikih adalah ucapan di sini berisi doa-doa itu, dan perbuatan itu ya ada ruku, ada sujud, ada i'tidal, berdiri, duduk. Itu namanya perbuatan. Jadi sholat itu gabungan antara ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir Allahu Akbar dan diakhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau sudah salam berarti sudah selesai. Nah sholat itu ada berapa kali? Orang Islam itu diwajibkan melakukan sholat 5 kali. Apa yang dimaksud sholat 5 waktu?
Nah, yang dimaksudkan 5 kali atau 5 waktu itu apa? Yang dimaksudkan sholat 5 kali yaitu melakukan sholat subuh, melakukan sholat duhur, melakukan sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Sholat subuh ya kalau pagi-pagi itu. Kalau sholat duhur itu pertengahan hari. Kalau sholat asar ya sore itu. Sholat maghrib nah, itu menjelang malam. Dan kalau sholat isya itu kalau sudah habis waktunya sholat maghrib. Jadi orang itu kalau mau sholat tidak boleh tiba-tiba sholat, tetapi harus dalam keadaan suci. Ini pertanyaannya, apa yang diwajibkan sebelum sholat? Yang diwajibkan sebelum sholat yaitu wudhu. Wudhu itu artinya bersuci untuk sholat. Tapi tidak hanya wudhu saja, tetapi juga pakaiannya harus bersih, harus suci, tempatnya juga harus suci, dan tubuhnya itu harus suci. Jadi kalau kamu habis main-main kotor kepak lumpur kabeh kuwi aja langsung sholat. Makanya karena suci kamu kakinya kalau kotor tidak boleh masuk masjid. Kalau kakimu itu kotor langsung masuk masjid, maka masjid itu menjadi kotor juga. Jadi kamu kalau mau sholat harus wudhu dulu, harus diteliti apakah pakaiannya najis atau tidak. Nah, najis itu apa? Nanti akan saya terangkan. Terus tempatnya harus suci, pakaiannya harus suci, tubuhmu juga harus suci. Nah, wudhu itu apa? Wudhu itu adalah bersuci. Bersuci yang disucikan apa ini? Nah, caranya bagaimana wudhu itu? Nih, kam furudul wudhu'i, ada berapa fardunya wudhu? Maksudnya untuk bersuci, untuk melakukan sholat yang namanya wudhu itu tidak boleh sembarangan, tapi ada caranya. Nah, caranya itu yang pertama kamu niat. Jadi waktu kamu mengambil air itu niat, kemudian membasuh wajah, kemudian membasuh kedua tangan sampai siku, kemudian yang keempat mengusap sebagian kepala, dan yang kelima membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Yang keenam tartib. Nah, besok pertemuan yang akan datang, ngajinya yang akan datang, kamu akan saya tunjukkan videonya, filmnya bagaimana cara orang berwudu. Sampai di sini dulu cucu-cucuku. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Semoga kalian semua selalu di dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala dan tetap semangat mencari ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakekmu Muhammad Ajib yang selalu menyintai kalian semua.